Halo semuanya, Assalamualaikum. Terima kasih masih menyimak cerita-cerita misteri di YouTube channel Wayne Anthony dalam kisah terbaru berjudul Tenung Samber Netro. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita langsung saja masuk ke ceritanya di YouTube channel Wayne Anthony. Warti, aku merasa ada yang aneh dengan mataku, keluh Pak Darmo suatu malam sambil duduk di dipan kayu jati. Ia mengusap mata kanannya yang terus mengeluarkan air. Bu Warti yang sedang melipat kain batik menoleh cepat. Wajahnya terlihat khawatir. "Biar aku lihat, Kang." Ia mendekat, menyingkap kelopak mata suaminya. "Duh Gusti, meripatmu merah sekali ini, seperti habis kena asap." Pak Darmo hanya menghela nafas. Ia merasa semakin gelisah karena penglihatannya mulai terganggu. Ada semacam bayangan kecil, bercak hitam yang melayang-layang, menutupi pandangan. Semua hanya satu, lalu bertambah dua, hingga kadang-kadang seperti kabut yang menghalangi pandangan. Keesokan harinya, mereka pergi ke kota untuk memeriksakan diri ke dokter spesialis. Dokter menyebut gejala itu mirip katarak mendadak, diberi obat tetes dan beberapa vitamin. Akan tetapi, setelah seminggu, bukannya membaik. Kondisi Pak Darmo malah makin parah. Matanya seperti diliputi kabut putih, pandangan buram, wajah orang-orang di depannya tak lagi jelas. "Obat dokter ini sama sekali tidak mempan," ujar Pak Darmo dengan nada putus asa. Ia menaruh botol obat tetes di meja, suaranya berat. "Malah setiap malam rasa sakitnya makin menjadi." Malam itu penderitaan Pak Darmo mencapai puncak, sekitar pukul 2 dini hari. Bu Warti yang sedang tertidur mendengar jeritan keras dari sampingnya. Ia terbangun, kaget, mendapati suaminya terguling-guling di atas tikar. Kedua tangannya menekan mata sekuat tenaga. "Warti, duh, meripatku panas sekali," teriaknya. Suaranya lirih bercampur dengan tangisan. Bu Warti panik. Ia berusaha membuka genggaman tangan suaminya, tapi Pak Darmo menahan erat-erat, seolah-olah ada bara api yang membakar di dalam matanya. Dalam kepanikan itu, Bu Warti hanya bisa memeluk tubuh suaminya sambil berdoa, berharap rasa sakit itu segera mereda. Namun yang lebih menyeramkan datang keesokan paginya. Pak Darmo bercerita bahwa malam itu bukan hanya merasakan sakit, melainkan juga bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Wujudnya samar, tetapi matanya menyala merah, menyala seperti bara api. Bayangan itu menatapnya tajam, seolah hendak menembus relung hatinya. "Aku merasa seperti ditatap setan, Warti. Matanya menembusku. Sejak itu, mataku seperti disiram api," kata Pak Darmo dengan wajah pucat. Bu Warti tercekat mendengar cerita suaminya. Hatinya diliputi rasa takut yang sulit dijelaskan. Apalagi, sejak beberapa malam terakhir, ia memang sering merasa bulu kuduknya berdiri tanpa alasan jelas, seolah ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari kegelapan sudut rumah. Hari-hari berikutnya, penderitaan Pak Darmo makin menjadi. Setiap dini hari, ia selalu terbangun sambil menjerit, memegangi mata. Rasa sakit datang seperti gelombang, panas perih dan kadang disertai pandangan yang seketika menjadi gelap total, meski hanya sebentar. Bu Warti benar-benar kebingungan. Ia mencoba cara sederhana, menempelkan daun sirih, merendam kain dengan air hangat untuk mengompres, tapi hasilnya nihil. Pak Darmo tetap meringis menahan sakit. Dalam diam, Bu Warti mulai menduga ada sesuatu yang tidak wajar. Kalau ini hanya sakit biasa, kenapa obat tak mempan? Kenapa rasa sakitnya selalu datang di jam yang sama, menjelang subuh? Pikirnya. Kecurigaan itu membuatnya resah. Ia tahu, di kampung sering terdengar kabar tentang orang yang terkena kiriman santet. Biasanya gejala yang muncul memang aneh dan tak bisa dijelaskan dengan medis. Namun, Bu Warti belum berani mengatakannya pada suaminya. Ia tahu, Pak Darmo tipe orang yang tak percaya begitu saja pada hal mistis. Tapi dalam hati, ia yakin ada sesuatu yang sedang mengintai keluarga mereka. Sesuatu yang datang dari arah gelap yang tak kasat mata. Suasana rumah pun berubah.
Malam-malam terasa panjang dan mencekam. Setiap kali Pak Darmo terlelap, Bu Warti selalu terjaga, menunggu kalau suaminya kembali menjerit. Ia duduk di kursi kayu dekat ranjang. Lampu minyak dibiarkan menyala redup, berusaha menemani malam yang penuh kegelisahan. Dan benar saja, 1 jam sebelum adzan berkumandang, jeritan itu selalu terdengar lagi. Pak Darmo mengaduh, tubuhnya menggeliat, matanya seakan terbakar. Suara tangisnya begitu memilukan, membuat Bu Warti merasa seolah rumah mereka sudah tak lagi jadi tempat aman, melainkan seperti pintu yang terbuka bagi sesuatu dari dunia lain. Sebelum sakit seperti itu, Pak Darmo dikenal sebagai pedagang paling berhasil. Toko kelontongnya selalu ramai, bahkan orang dari desa sebelah rela berjalan jauh hanya untuk membeli barang darinya. Dari hasil usahanya, rumah joglo besar berdiri megah di tepi jalan desa, berbeda jauh dengan rumah-rumah lain yang berdinding papan. Keberhasilan itu membuat Pak Darmo semakin disegani, sekaligus diam-diam menumbuhkan rasa iri di hati sebagian orang. Ya, beberapa bulan sebelumnya, kegemilangan itu mulai diwarnai tanda-tanda aneh. Semua bermula dari matanya. Awalnya hanya gatal kecil yang muncul di sudut pelupuk. Ia mengira debu pasar yang jadi penyebab, tetapi rasa gatal itu berubah jadi perih. Lalu semakin hari matanya berair tanpa sebab, dan puncaknya, setiap 1 jam sebelum adzan subuh, rasa itu sangat-sangat menyiksa. Seiring berjalannya hari, kondisi mata Pak Darmo semakin mengerikan. Kedua bola matanya tidak lagi jernih seperti dulu. Putihnya berubah keruh, seperti kaca yang dipenuhi debu. Kadang dari kejauhan, orang yang melihat mengira mata itu berkabut, seolah-olah ada asap tipis yang bergerak di balik bola matanya. Pak Darmo mulai enggan bercermin. Tapi entah mengapa, setiap kali ia melewati meja rias di kamar, matanya justru seolah dipaksa untuk menatap ke arah kaca. Dari sanalah teror yang lebih nyata muncul. Pada suatu malam, saat ia berdiri di depan cermin dengan tubuh gemetar, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bayangan dirinya memang tampak di sana, tapi tepat di belakang refleksinya, terlihat samar sosok perempuan tua. Rambutnya kusut acak-acakan, menutupi sebagian wajah. Kulitnya keriput, matanya kosong, tapi bibirnya menyeringai. Dan yang membuat darah Pak Darmo nyaris berhenti mengalir adalah ketika sosok itu mengangkat tangan kurusnya dan menunjuk tepat ke matanya sendiri lalu tertawa lirih. Suara tawa itu bergema meski kamar sebenarnya sunyi. Pak Darmo terhuyung, hampir jatuh. "Duh Gusti, apa-apaan ini?" bisiknya. Nafasnya memburu. Ia menutup mata, mencoba menghapus bayangan itu. Namun begitu dibuka kembali, wajah perempuan itu masih menempel di cermin. Semakin dekat, semakin jelas. Sejak kejadian itu, ia bertekad tak lagi menatap kaca. Namun rasa takut itu justru menempel, bahkan ketika ia tidak bercermin. Setiap malam di sudut kamar atau di kegelapan lorong rumah, ia merasa ada sosok yang mengawasinya. Sementara itu, usaha toko kelontong yang menjadi sumber penghidupannya perlahan mengalami kemunduran. Beras yang disimpan dalam karung mendadak berulat, gula berubah jadi lengket seakan disiram air. Bahkan telur yang baru saja dia dapatkan dari supplier semalam saja bisa berjamur kulitnya. Pelanggan satu persatu menghindar. Sebagian berbisik bahwa toko Pak Darmo kini tidak lagi membawa berkah. Bu Warti berusaha keras membersihkan barang-barang dagangan, tapi semua sia-sia. Dalam hati ia mulai mengaitkan semua kejadian ini dengan penderitaan yang menimpa mata suaminya. Seolah ada tangan gaib yang ikut campur, pikirnya dengan wajah cemas. Kabar pun beredar cepat di kalangan warga. Bisik-bisik muncul di warung kopi dan di pinggir jalan desa. Beberapa orang menyebut nama Pak Ranu, pedagang yang sejak lama menjadi saingan berat Pak Darmo. "Katanya Ranu pernah ngomong gitu," ucap salah seorang tetangga pada Bu Warti dengan suara berbisik seolah takut terdengar. Dia bilang Darmo bakal merasakan gelap sebelum ajalnya tiba. Bu Warti tertegun mendengar kalimat itu. Kata-kata yang dilontarkan begitu spesifik, seakan menyiratkan niat jahat. Saat ia sampaikan pada suaminya, Pak Darmo hanya bisa termenung. Gelap sebelum ajal, Warti, itu artinya
Mataku memang sudah jadi sasaran, ujar Pak Darmo lirih. Suaranya parau, lebih karena rasa ngeri yang menyesakan dada. Bisik-bisik lain semakin memperkuat dugaan itu. Ada yang mengatakan Pak Ranu diam-diam suka datang ke rumah seorang dukun tua di desa lain. Ada pula yang mengaku melihatnya pulang larut malam dengan wajah muram. Semua cerita itu benar atau tidak membuat suasana semakin mencekam. Nama Sambernetro pun mulai disebut-sebut. Tenun Sambernetro. Menurut warga itu ada salah satu jenis tenung paling berbahaya. Serangannya ditujukan pada penglihatan. Korban akan merasakan matanya perlahan memutih, kabur, hingga akhirnya buta total. Jika sudah begitu, dalam hitungan bulan nyawa korban pun bisa ikut melayang. Mendengar itu hati Pak Darmo ciut. Ia yang biasanya keras dan tidak mudah goyah, kini duduk di kursi panjang rumahnya dengan wajah pucat pasi. Kedua tangannya menggenggam lutut, tubuhnya gemetar. Kalau benar ini Sambernetro, habislah aku Harti. Aku akan mati dalam gelap. Bu Harti mencoba menguatkan, meski dirinya sendiri dicekam rasa takut. Jangan bicara begitu, Kang. Masih ada jalan. Kita belum tahu pasti. Namun suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Malam-malam berikutnya semakin menakutkan. Setiap kali Pak Darmo hendak tidur, ia merasa ada bayangan yang mendekat. Nafasnya terengah, tubuhnya dingin. Dan setiap kali ia mencoba memejamkan mata, sosok perempuan tua itu muncul lagi. Kadang hanya sebatas wajah di kegelapan, kadang terlihat jelas sedang duduk di sudut kamar, tersenyum sambil mengetuk-ngetuk lantai dengan jarinya. Kedua mata Pak Darmo makin tampak mengerikan. Kini siapapun yang menatapnya bisa melihat jelas bola matanya tidak hanya keruh, tapi seperti ada sesuatu yang berputar di dalamnya, semacam kabut hitam yang bergerak perlahan. Beberapa orang yang sempat berkunjung ke rumah pun pulang dengan wajah pucat, lalu enggan kembali. Hidup Pak Darmo dan keluarganya seolah terhisap ke dalam lingkaran horor yang tak terlihat, dan bisik-bisik tentang tenung Sambernetro itu makin lama makin terdengar seperti kenyataan yang tak terbantahkan. Hari demi hari, Bu Harti benar-benar hampir kehilangan harapan. Ia sudah membawa suaminya ke banyak tempat, dari dokter spesialis di kota, tabib yang katanya bisa mengobati segala macam penyakit mata, sampai orang yang mengatakan dirinya pintar, yang biasa diminta doa tolak bala. Tapi hasilnya sama. Sakit Pak Darmo tidak juga membaik. Bahkan setiap pulang dari pengobatan, rasa perih di mata itu justru bertambah parah. Pernah sekali mereka pergi pada seorang tetua di desa sebelah. Tetua itu membacakan mantra sambil mengibaskan ayam hitam ke arah Pak Darmo. Tapi baru beberapa jam setelah pulang, Pak Darmo menjerit. Matanya berdenyut seolah disiram air panas mendidih. Bu Harti hanya bisa menangis melihat suaminya menggeliat di lantai. Di tengah kebuntuan itu, Bu Harti mendapat bisikan dari seorang tetangga tua. Kalau memang sudah kemana-mana tidak sembuh, coba temui Pak Barjo, katanya lirih, seolah menyebut nama itu pun perlu hati-hati. Pak Barjo siapa? Tanya Bu Harti penuh penasaran. Beliau tinggal di tepi sawah, dekat pohon randu tua. Orang bilang beliau bisa mencabut kiriman santet dan mengembalikan pada si pengirim. Tapi tidak semua berani datang ke sana. Ilmunya berat, hanya orang yang benar-benar terdesak saja yang berani meminta pertolongannya. Nama itu terus terngiang-ngiang di kepala Bu Harti. Malam harinya ketika Pak Darmo kembali menjerit sambil menutup kedua matanya, tekad Bu Harti akhirnya bulat. Ia memutuskan akan membawa suaminya menemui orang yang disebut-sebut sebagai ahli spiritual itu. Malam itu juga mereka berangkat menggunakan kendaraan yang disewanya untuk mengantar ke kediaman Pak Barjo. Dan akhirnya mereka pun sampai di depan sebuah gubuk sederhana. Atapnya dari rumbia, dindingnya dari anyaman bambu. Dari celah-celahnya terlihat cahaya temaram dan asap tipis mengepul keluar, berbau menyan bercampur dupa. Nuwun sewu, kula nuwun. Suara Bu Harti bergetar
ketika mengetuk pintu kayu yang rapuh itu. Tak lama pintu bergetar, muncullah seorang lelaki tua. Tubuhnya kurus, seperti seseorang yang suka dengan tirakat, dengan sorot mata tajam. Rambutnya memutih sebagian, janggut tipis menghiasi dagunya. Meski tampak renta, ada wibawa yang sulit dijelaskan dari wajahnya. "Masuklah," ucapnya pelan, suaranya dalam, seperti menggema. Mereka berdua pun masuk. Suasana di dalam gubuk itu semakin membuat bulu kuduk meremang. Rak kayu penuh berisi rempah-rempah, segenggam akar-akaran kering, dan beberapa keris tua tertancap di atas tempat tembikar keruh berwarna kecoklatan. Asap kemenyan mengepul, memenuhi ruangan dengan aroma pekat yang menusuk. "Pak Barjo," demikian orang tua itu memperkenalkan dirinya. Mempersilahkan Pak Darmo duduk bersila di atas tikar. Ia menatap lama ke arah wajahnya, lalu menundukkan pandangan ke mata yang keruh dan berkabut itu. Beberapa menit ia terdiam, lalu terdengar gumaman lirih dari bibirnya. Ia menarik nafas panjang sebelum berkata, "Matamu diselimuti jelaga hitam." Pak Darmo menelan ludah. Kata-kata itu seperti konfirmasi dari segala rasa takut yang selama ini ia rasakan. Pak Barjo melanjutkan, suaranya tenang namun penuh tekanan. "Ini bukan sakit biasa. Ada tangan kotor yang menanamkan sengsara dalam penglihatanmu. Mereka ingin kau merasakan gelap sebelum ajal." Bu Arti memegangi tangan suaminya erat-erat. Tubuhnya bergetar. "Tolonglah Pak, selamatkan suami saya," pintanya dengan suara serak. Pak Barjo mengangguk pelan. Matanya kembali menatap tajam pada Pak Darmo. "Aku tahu siapa yang mengirim, tapi untuk memastikan, aku harus menarik keluar apa yang ditanam di matamu. Baru setelah itu jelas terlihat siapa dalangnya." Hening sejenak, hanya suara api dupa yang berdesis di sudut ruangan. Pak Darmo menunduk. Hatinya berkecamuk antara takut dan berharap. "Kalau begitu lakukanlah Pak, apapun caranya," katanya dengan nada pasrah. Pak Barjo mulai bergerak dengan tenang, namun penuh wibawa. Di hadapannya, ia sudah menata kendi tanah liat yang berisi air bunga, segenggam daun kelor, kembang 7 rupa yang mengambang di mangkuk kecil, serta sebilah keris pusaka yang diletakkannya di atas kain mori putih. Aroma dupa kemenyan semakin pekat, membuat ruangan sempit itu seakan tertutup dari dunia luar. "Duduklah bersila Darmo, tenangkan hatimu, jangan melawan. Biarkan aku yang menghadapi apapun yang keluar dari dalam matamu," ujar Pak Barjo. Pak Darmo menuruti. Ia duduk bersila di atas tikar pandan. Tubuhnya tegak namun tegang. Kedua tangannya diletakkan di atas lutut, sementara Bu Arti duduk di sampingnya, menggenggam tasbih kecil dan terus berdoa lirih. Pak Barjo mengambil sebuah kelapa hijau muda yang sudah dipotong ujungnya. Dengan gerakan perlahan, ia menuangkan air kelapa itu ke dalam wadah tembikar berisi kembang 7 rupa. Setelah itu ia mencelupkan tangan kanannya, lalu mengusap perlahan mata Pak Darmo. Saat air menyentuh, Pak Darmo mendesis menahan perih. "Aduh, panas Pak." Suaranya serak. Ia merasa bukan air dingin yang membasahi matanya, melainkan bara api yang menyala. "Diam, jangan lawan. Itu pertanda yang bersemayam di dalam matamu mulai gelisah," ujar Pak Barjo tegas. Ia lalu menutup mata Pak Darmo dengan kedua telapak tangannya. Bibirnya bergerak cepat, melafalkan doa dan mantra. Suaranya lirih, tapi seperti menggema di seluruh ruangan. Sesekali ia mengusap daun kelor di dahi dan pelipis Pak Darmo, lalu menepukkannya ke kendi tanah liat. Tak lama, tubuh Pak Darmo mulai bergetar. Nafasnya tersengal, keringat dingin mengucur deras. "Mataku panas sekali. Mripatku panas, kaya kobong kon jero," teriaknya. Pak Barjo tetap tenang, meski matanya menyipit tajam. "Tahan, Darmo. Itu bara kiriman. Ia harus keluar." Suasana ruangan semakin menegangkan. Asap dupa menebal,
membuat cahaya lampu minyak berkelip-kelip. Bayangan di dinding seolah bergerak liar, mengikuti bacaan mantra yang kian cepat. Lalu, dari mata Pak Darmo, tampak sesuatu mulai muncul. Mula-mula hanya seperti noktah hitam kecil, tapi semakin lama semakin jelas. Gumbalan itu tampak berlendir, bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Perlahan ia merayap keluar dari sudut mata, membuat Pak Darmo meraung kesakitan. "Aduh!" teriaknya sambil meronta. Namun Bu Warti menahan bahunya erat. Pak Barjo segera mengambil daun kelor yang lain, menempelkan ke mata Pak Darmo. Lalu dengan cepat, ia mencabut gumbalan itu hingga terlepas sepenuhnya. Gumbalan hitam itu jatuh ke dalam kendi, dan seketika terdengar suara mendesis keras, mirip ular yang dibakar. Asap tipis mengepul dari permukaan air kendi. Bu Warti terpekik ngeri, menutup mulutnya dengan tangan. "Duh Gusti, apa itu Pak?" Pak Barjo menatap kendi dengan sorot dingin. "Itulah jelaga hitam, inti dari tenung Sang Bernetro yang ditanam padanya. Kalau tidak dicabut, matanya akan buta selamanya, lalu jiwanya ikut tertarik." Pak Darmo terkulai lemah, nafasnya terengah-engah. Tapi ketika ia membuka mata, penglihatannya mulai lebih terang. Meski masih buram, ia bisa melihat wajah istrinya dengan lebih jelas daripada sebelumnya. Aku bisa melihat lagi, Warti," bisiknya dengan suara hampir tak percaya. "Penglihatanku sempurna lagi, tidak belerengen." Pak Barjo mengangguk tipis, namun wajahnya masih tegang. Ia lalu mengambil keris pusaka dari atas kain mori. Dengan gerakan penuh tenaga, ia menancapkan ke tanah di tengah ruangan. Suaranya menggema keras, seperti ada gaung yang menyebar ke seisi gubuk. "Kembalilah pada tuanmu, biar dia merasakan gelap yang ia tanam." Plis! Suara Pak Barjo menggelegar. Angin mendadak bertiup kencang dari arah pintu, padahal gubuk itu tertutup rapat. Api lampu minyak bergoyang liar, hampir padam. Bu Warti memeluk suaminya erat-erat, gemetar ketakutan. Dari dalam kendi, gumbalan hitam yang tadi terendam air bergerak liar, seakan meronta. Bunyi desisnya makin keras, diiringi gelembung-gelembung di permukaan air. Namun tak lama kemudian, semuanya mereda. Asap terakhir mengepul lalu menghilang. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya terdengar nafas berat Pak Darmo yang perlahan mulai teratur kembali. Pak Barjo mengusap keringat di dahinya, lalu menatap pasangan itu dengan mata tajam. "Untuk sementara matamu selamat, Darmo. Pandanganmu akan pulih sedikit demi sedikit. Tapi ingat, kau harus mencari puhul atau media dari kiriman ini yang ada di dekat dengan rumahmu." Pak Darmo hanya bisa menunduk. Hatinya campur aduk antara syukur dan cemas. Ia menggenggam tangan Bu Warti, merasakan hangatnya meski tubuhnya masih lemah. Malam berikutnya, Pak Barjo datang ke rumahnya. Singkatnya, saat itu Pak Barjo berhenti di dekat sudut toko sebelah kanan pintu yang jarang dilewati dan jarang disapu. Beliau berjongkok, tangannya meraba sesuatu di tempat tersebut. Perlahan, ia menarik sesuatu dari celah papan. Bu Warti terperanjat. "Duh Gusti!" Yang muncul dari tangannya adalah gulungan kain hitam kusam, terikat dengan benang merah berbau anyir. Dari celah gulungan tampak bekas darah kering. Di dalamnya berkilat selai rambut panjang yang sudah kusut dan beberapa benda-benda yang tak lazim. Pak Darmo menelan ludah. Itu apa, Pak?" Suaranya bergetar. Pak Barjo menatap benda itu penuh kebencian. "Inilah puhul Sang Bernetro." Bu Warti mundur selangkah, memegangi dadanya. "Ya Allah, bagaimana benda ini bisa ada di rumah kami?" "Kiriman santet bisa menembus pagar rumah, kadang lewat angin, dan untuk medianya ini harus ditanam oleh si pengirimnya." Pak Barjo menggiring mereka ke halaman belakang. Di bawah pohon pisang, ia membuat lingkaran dengan taburan garam dan bunga 7 rupa. Buhul itu diletakkan di tengah lingkaran, lalu disiram minyak tanah. Sebelum membakarnya, Pak Barjo menancapkan keris pusakanya ke tanah. Suara lirih keluar dari mulutnya. Doa-doa panjang yang terasa menggema meski ia hanya berbisik. Tiba-tiba angin kencang berhembus. Api dari lilin yang mereka bawa berkobar tinggi.
seolah ikut terbawa energi dari doa itu. Saat api mengenai Buhul, terdengar suara mendesis, mirip ular yang tersiram air mendidih. Asap hitam pekat mengepul, lalu berubah menjadi bentuk samar wajah seorang perempuan tua berambut kusut, tertawa lirih. Sosok itu melayang sebentar, menatap Pak Darmo dengan mata merah menyala sebelum lenyap ditelan api. Pak Darmo terjerembab, tubuhnya lemas. "Astagfirullah, itu makhluk yang sering kulihat dalam mimpi," bisiknya. Bu Warti buru-buru memegangi suaminya, sementara air matanya mengalir deras. Pak Barjo tetap tegak, menatap api yang kini menghabiskan Buhul itu hingga menjadi abu. "Tenanglah, sosok tadi hanyalah bayangan yang terikat pada Buhul, yang sudah diberi tumbal oleh si pengirim. Kini sudah lebur jadi abu dan tak akan bisa kembali ke sini." Setelah api padam, Pak Barjo mengais sisa abu dengan ranting. Semua ditaburkan ke sungai kecil di belakang rumah. "Mulai malam ini, rumah dan usaha kalian akan lebih ringan. Namun kalian harus tetap waspada." Pak Darmo menunduk. Pandangannya sudah lebih jelas daripada sebelumnya, meski masih agak buram. "Terima kasih Pak Barjo. Kalau bukan karena panjenengan mungkin saya sudah buta dan saya akan mati." Pak Barjo hanya menggeleng pelan. "Jangan berterima kasih padaku. Aku hanya perantara. Yang menyelamatkan adalah doa dan restu Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ingat, mata yang diserang ini bukan sekedar mata jasad. Pengirim ingin menutup cahaya batinmu. Jaga hatimu, jangan sampai lalai." Bu Warti mengangguk penuh hormat. "Kami akan selalu ingat pesan itu, Pak." Malam itu meski suasana masih diliputi sisa ketegangan, rumah Pak Darmo terasa sedikit lebih terang. Bau menyan dan bunga yang masih tersisa membuat hawa di dalam rumah menjadi tenang. Seakan beban berat yang menjerat keluarga itu mulai terlepas. Kesembuhan itu, bayangan pengalaman pahit tak mudah dilupakan. Setiap kali teringat betapa pedihnya rasa terbakar di bola matanya, Pak Darmo sadar bahwa hidupnya sudah pernah berada di tepi jurang kematian. Diberikan kesempatan kedua, ia juga sadar semua itu berawal dari satu hal: persaingan usaha. "Warti, aku tidak akan lagi mengejar dunia, mengejar untung, sampai lupa rasa syukur," ucap Pak Darmo suatu malam ketika ia dan istrinya duduk di serambi rumah. Angin berembus pelan membawa aroma tanah basah seusai hujan. "Selama ini aku pikir makin banyak keuntungan dan makin banyak barang di toko, makin besar laba, makin bahagia kita. Ternyata aku salah. Kekayaan, kesuksesan bisa memicu iri, dan iri bisa menumbuhkan dendam yang lebih berbahaya dari penyakit apapun. Kita hidup biasa-biasa saja lah ya, Warti." Bu Warti menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Iya Kang, yang penting sekarang sampean sadar Gusti Allah masih memberi umur panjang supaya sampean bisa memperbaiki semuanya, Kang." Beberapa hari setelah itu, Pak Barjo datang lagi ke rumah Pak Darmo, bukan untuk melakukan pengobatan, melainkan sekedar bersilaturahmi. Namun seperti biasa, kehadirannya selalu memberi wibawa. Tubuh tuanya yang kurus, wajah penuh keriput, dan tatapan matanya yang dalam seakan membawa kebijaksanaan yang tak terbeli. Di ruang tengah mereka bertiga berbincang. Pak Barjo mengingatkan, "Darmo, ingatlah, santet, tenung, dan segala ilmu hitam itu bukan sekedar serangan, tapi cermin dari hati manusia yang dipenuhi dendam. Kau selamat bukan semata karena aku, tapi karena Gusti Allah masih menaruh belas kasihan." Pak Darmo mengangguk pelan. "Aku berutang budi besar, Pak Barjo. Tanpa jenengan mungkin mataku sudah gelap, mungkin nyawaku pun melayang." Pak Barjo tersenyum tipis, lalu menyulut sebatang rokok linting. Asapnya mengepul, menyebar di udara, seakan menambah berat makna dari kata-katanya. "Ingatlah satu hal, ilmu hitam itu seperti angin. Siapa meniup, maka angin itu akan kembali membawa debu ke matanya sendiri." Kalimat itu menancap dalam di benak Pak Darmo. Ia tahu maksudnya jelas, siapapun yang menanam keburukan, cepat atau lambat akan menuai akibatnya. Sementara itu kabar beredar di kampung memang menguatkan ucapan itu. Beberapa minggu kemudian terdengar berita mengejutkan. Ya, orang yang disebut-sebut tetangga dari Pak Darmo tentang sakitnya adalah ulah dari Pak Ranu. Saingan usaha Pak Darmo tiba-tiba jatuh sakit.
Matanya mendadak keruh seperti diselimuti asap, persis seperti yang pernah dialami Pak Darmo. Orang-orang bercerita bahwa ia kerap menjerit di tengah malam, mengaku melihat bayangan hitam yang menatapnya dari sudut kamar dan sosok nenek-nenek tua. Tak ada yang berani mendekat karena keluarga Ranu menutup rapat semua kabar. Namun bisik-bisik di warung kopi, di sawah, di pasar, di pinggir jalan makin kencang. Banyak yang percaya tenung samber nyawa yang dikirimnya telah berbalik menimpa dirinya sendiri. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Mohon maaf kalau ada intonasi yang kurang berkenan. YouTube channel Wen Antoni pamit dulu. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya teman-teman sudah menyimak di sini. Semoga bisa mengambil hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya.